Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, pakai ini lagi karena sesuai banget dengan tema ya kan. Jadi dua sepatu yang akan gua unboxing ini adalah produk dari Specs dan juga timnas futsal kita yang sedang melaju cukup baik ya di Piala AFF ya, Piala AFF futsal. Mudah-mudahan sih bisa juara lah ya, mudah-mudahan, amin. Oke guys, nggak pakai berbasa-basi lebih lama ya kan. Jadi ini adalah sepatu yang udah gue beli dari Top Score. Akhirnya gue beli lagi dari Top Score setelah lumayan lama gue nggak beli dari Top Score. Terakhir kali gue beli dari Top Score itu adalah Forterio gue. Itu gue beli sekitar hampir akhir tahun lalu ya kalau nggak salah ya, akhir tahun lalu lah kurang lebih. Dan setelah itu lumayan lama nih, ini bulan April ya kan, berarti ada sekitar 4 bulan gue nggak beli dari Top Score, dan akhirnya gue beli lagi. Jadi sepatu ini emang udah gue incer guys dari pertama kali keluar dulu ya kan. Salah satunya lah ya, yang satunya nanti gue sih pengen unboxing yang itu dulu deh ya, yang udah gue incer dari tahun lalu ya kan. Tahun lalu mengeluarkan 2 seri, 2 warna gitu ya. Pertama warna spesial edisi Garuda Attack, dan yang kedua seri seri Alpha, memang Alpha ya kesebut kan, yang aqua gitu loh, yang dimana itu juga menjadi awal mula nih ya bagi gue ya, pengamatan gue, pola penjualan Specs yang agak sedikit berubah gitu ya. Di awal tahun ini gue sempet cek harga Garuda Attack dan juga Alpha itu size 43 ya, which is size gue itu di atas 1 juta, which is nggak masuk akal sebenarnya bagi gua. Tapi ya udahlah ya, itu hak penjual juga, memang barangnya nggak ada ya mau di, dan peminatnya masih ada ya udah ditinggiin aja gitu ya, sampai nanti mungkin bagi si penjual ketemu harga yang pas untuk jual. Jadi bandrolnya sendiri kalau nggak salah sepatu ini ada di Rp800.000, 799 kalau nggak salah ya. Nah, karena udah gue incer dari lama dan kebetulan ada colorway baru, gue nunggu banget gitu ya. Begitu keluar langsung gue beli gitu ya, langsung gue bayar gitu dan dikirim gitu. Sedangkan yang satunya apa nih gitu, yang satunya adalah seri yang apa ya, digadang-gadang, bukan digadang-gadang ya, yang gue denger lah di market bahwa ini akan mereplace seri yang sudah ada gitu ya. Tapi gue nggak tahu, nanti akan gue lebih detail ketika gue unboxing aja. Nah, tanpa berbasa-basi lebih panjang lagi, gue akan buka aja si paket ini, karena ya gue nggak ada bawa alat pembuka. Bagian ini seperti biasa akan gue cut guys. Oke guys, karena agak susah ya ini 2 gitu ya, jadi gue terpaksa merusak juga si plastiknya ini, nggak apa-apa ya. Dan ini dibungkus lagi guys sekeliling dengan si bubble wrap. Wow. Bubble wrapnya banyak banget ya. Memang quality is number 1 lah ya kalau si Top Score nih. Mantops guys. Oke, sebentar gue buka lagi bubble wrapnya. Bagiannya kan gue cepetin aja ntar. Oke, lepas. Buset, ada berapa lapis ini? Banyak banget guys lapisan bubble wrapnya. Berapa lapis? Ratusan. Satu lapis lagi. Buset dah, banyak banget cuy. Oke, terakhir. Oke, gue keluarin yang ini aja dulu ya, yang memang berhubungan sama unboxing kita kali ini. Ini waktu gue unboxing yang gue beli sekali 2 juga, itu kan unboxing si Ortus ya, waktu itu LT Buron sama Legion ya kan. Jadi itu ya gue tebak-tebak buah manggis ya kan, karena dia udah dibungkus lagi. Oke guys, ini dia. Akselerator Alpha Elite FG. Jadi ada yang menarik ya sebenarnya ya. Beberapa waktu yang lalu lah ya, ada
tim Air Indonesia ngasih sizing chartnya specs yang menurut gua sih rada berubah ya gitu ya. Jadi biasanya 43 itu adalah 28 cm di gambar itu, dan itu resmi loh karena itu dari webnya specs gitu ya. Dan di gambar itu 43 itu jadi 27,5 gitu. Gua kayak waduh bener nggak ini gitu, karena ya dan nggak tahu ya kapan berubahnya gitu ya. Mudah-mudahan sih ini belum berubah ya. Kalaupun benar berubah ya nggak tahu ya. Mudah-mudahan nggak berubah. Mudah-mudahan itu size chart untuk sneakernya gitulah, atau ya sepatu volley lah gitu. Ada nggak ya spek sepatu volley? Tapi nggak mungkin ya dibeda-bedain gitu. Agak-agak small, maksudnya kemungkinan yang sangat kecil gitu ya untuk suatu brand punya beberapa size chart. Kalau woman sama men memang pasti berubah, pasti beda lah gitu ya. Tapi kalau sesama men cuman beda tipe sepatu, volley, basket, bola, beda-beda size, itu agak-agak nggak kecil lah kemungkinannya. Nah sebelum gua buka ini guys, jadi gua udah niat nih, karena ini sepatu banyak banget yang udah review juga dulu ya waktu seri-seri yang lama itu. Secara size chartnya agak beda gitu. Lu mesti upsize karena ini narrow gitu ya, nggak cukup wide lah gitu ya. Jadi kaki gua yang udah lumayan wide ini masuk ini harus upsize lagi, walaupun pakai size biasa gua di specs juga gua udah kayak naik sedikit gitu ya kan, udah kayak ujungnya pasti lebih lah gitu, lebih yang hampir 1 jari gitu. Jadi kalau gua naik lagi ya kayak slash gua ya kan, yang terjadi adalah lebih 2 jari gitu. Waduh, gue sih nggak kebayang ya. Tapi oleh karena itu guys, setelah ini nih gue bakalan gue bakalan ada video fitting juga ya kan untuk seri ini, tapi mau gue tandingin sama produk luar. Maksudnya gue tandingin sama produk luar itu adalah dari segi fitting ya, bukan dari segi material dan lain-lain gitu ya. Tapi terus terang sebelum gue buka nih, gue penasaran juga nih guys, kira-kira nih bahannya kayak apa ya. Kalau lihat di gambar kan ya kayak gitulah ya gitu ya. Jadi gue akan ngeluarin dulu 2 sepatu yang akan gue jadiin lawan ya, bukan lawan ya, 2 sepatu yang akan gue jadiin perbandingan untuk gue bandingin fitting si sepatu ini. Nah yang pertama ada si ini guys, Adidas Ghosted gua yang gua pakai size 43 ya kalau nggak salah ini ya. Nah betul, gua pakai ini 27,5 cm. Dan satu lagi ada si Vapor gua di sini ya kan. Nah kenapa gua jadiin 2 ini sebagai perbandingan fitting untuk sepatu ini? Alasannya sih bagi gua simple ya. Simple karena menurut gua secara bentuk ya itu agak mirip-mirip Ghosted lah ya. Dia modelnya itu agak-agak mirip Ghosted gitu ya, secara siluet gitu ya. Nanti coba kita bandingin juga. Jadi ini pilihan gua, dan ini 27,5. Yang kedua kenapa Vapor 13 terutama ya, karena outsole-nya terpisah guys. Just that simple gitu ya. Jadi sesimpel itu gua memilih memakai 2 sepatu ini karena ya siluetnya mirip dan yang ini outsole terpisah. Oke? Ini gua taruh bawah dulu, nanti akan gua keluarin lagi pada saat gua udah mau bandingin ya kan. Dan video fittingnya ya seperti biasa guys, pasti video fittingnya itu video fitting terpisah ya. Lu bisa tonton mungkin setelah video ini tayang gitu ya. Oke guys, moment of truth. Wih, dapat kaos kaki top score lagi gua, mantap ya. Nanti gua bisa pakai lagi nih, karena kaos kaki top score ini termasuk kategori kaos kaki yang nggak tipis dan nggak tebel gitu, in between, tapi agak menuju tipis sedikit lah ya, tapi nggak setipis kaos kaki Nike yang 15, 20, 25 ribuan itu. Thank you Tops, mantops. Ikutan gua dapat stiker top score lagi, udah banyak itu top score. Ini dia guys, ada apa lagi ya, voucher belanja. Wow, ada voucher belanja top score. Tapi bohong, kan belum puasa, nggak apa-apa ya kan. Gue rekamnya malam guys, jadi boleh lah ya. Nggak ada voucher belanja guys, habis. Jadi cuman si sepatu, plastik pembungkus, dan juga ya udah that's it. Bahkan nggak ada silika gelnya dalam sini. Oke, gue taruh bawah, dan ini dia guys, Specs Alpha Elite.
eh, apa ini, Alpha Elite FG, akselerator Alpha Elite FG, Northern Droplet, Lava Smoke Safety Yellow. Wis. Oke, gue pegang-pegang dulu lah ya. Gue pegang-pegang yang bagian ininya aja ya, kirinya aja ya, supaya lebih cakep gitu ya kan. Oh, ternyata bahannya begini. Ya, agak mirip-mirip X19 lah ya kalau gue bilangnya. Tapi dia ada kayak apa ya, kayak si pattern ini loh guys. Jadi kayak ada motif nih di sini nih, motif gitu ya. Tapi secara bahan gue bisa bilang mirip X19. Ini sih enak ya kalau gue lihat sih, karena bahannya agak mirip-mirip X19, menurut gue sih ini bakalan enak ya. Dan inilah outsole terpisahnya. Wah, sayang banget gue nggak ngeluarin si Alpha Elite gue, LS3 gue yang juga sole plate terpisah ya. Tapi oke, sebelum gue panjang lebar lagi ke sini ya, walaupun banyak yang bilang ini lo harus upsize, kenapa gue tetap decide ya, putuskan untuk ngambil size 43. Karena berkaca dari Alpha mulu yang ada di pikiran gue. Karena berkaca daripada LS3 gue yang gue nggak perlu upsize juga enak setelah gue ganti insole ya. Cuman gue nggak tahu yang ini, tapi ini kan insole-nya cukup berbeda ya kan daripada insole-nya si LS3 yang di lem gitu. Ini kan insole terpisah ya, tapi nanti kita lihat ya setebel apa sih insole ini. Mudah-mudahan nggak begitu tebel ya. Nah, first impression gue dari material ini beneran sekilas gue pegang sih mirip X19 ya. Si materialnya, which is menurut gue sih bakalan enak nih harusnya gitu ya, dengan lidahnya juga model knit ya di sini. Cukup oke lah gue liatnya gitu ya. Lidah knitnya Specs itu gue bisa akui untuk ukuran lokal yang terbaik lah gitu ya. Walaupun kayaknya pesaingnya siapa yang pakai lidah knit ya? Oh, si Liberty ya, Liberty yang ketat banget itu ya. Terus gue sih beneran worry sih outsole-nya, tapi nanti kita bahas di belakangnya. Itu first impression gue untuk si uppernya ya gitu ya. Menurut gue enak nih, bakalan enak. Dan ada si motif-motif ini gue nggak tahu untuk apa ya. Lidahnya lidah knitting, lalu talinya ya bukan tali favorit gue karena talinya menurut gue tipis banget. Terus kita ke bagian belakang, nah ini agak tinggi sebenarnya menurut gue, bagian belakangnya agak tinggi dengan busa yang oke. Kalau gue compare sama busanya LS2 Elite ya, ini sih lebih tipis ya. LS2 Elite itu gila, itu busanya cukup tebal sih, tapi ini nggak begitu banyak dan dia start dari sini guys. Ini keluar ininya, dan dia nggak ada external heel counter, dia heel counter yang ditanam di dalam sini, cukup tinggi heel counternya sampai dengan sini ya. Jadi hanya menyisakan segini yang dia tidak ada external heel counter. Ke bawah ini dia ada external heel counternya. Terus kita ke bagian insole ya guys. Insole-nya insole terpisah dan ini cukup tipis. Jadi mungkin gua nggak perlu bawa insole cadangan. Di video gua terakhir yang udah tayang ya sampai dengan hari ini, yaitu videonya Mills, si Juple tanya, setiap main bawa insole cadangan mas? Sebenarnya jawabannya adalah ya nggak setiap main sih, cuman gua udah kira-kira nih kalau sepatu ini butuh insole cadangan ya gua bawa insole cadangan, tapi kalau nggak butuh ya nggak gua bawa ya kan, ngapain bawa banyak-banyak insole ke lapangan. Itu bagian ini agak tinggi ya kan, menurut gua agak tinggi. Nanti kita bandingin sama si X ya. Sayangnya juga gua nggak bawa si Vapor 14 gua yang agak tinggi juga ininya, atau bahkan Mills yang juga agak tinggi ininya. Lagi tren apa ya ini yang tinggi-tinggi belakangnya nih. Terus kita ke bagian outsole ya guys, bagian sole plate-nya yang memang ini adalah terobosan terbaru ya dari Specs. Di medio akhir tahun lah, pertengahan tahun kemarin lah ya, outsole terpisah ini. Sebenarnya kalau gue lihat sih nggak ada perbedaan signifikan ya dibanding dengan, gue lupa ya, ingetin apa, koreksi gue ya kalau gue salah, dibanding dengan si outsole-nya LS3 Elite ataupun mungkin Alpha Pro yang Elite gitu ya. Kayaknya ini ya mirip aja gitu. Maksud gue apa, dibikin bening-bening apa dibikin gimana kayak gitu ya kan, supaya lebih
kelihatan kesan mewah, tapi ini ya biasa aja sih, si soalnya itu di kesan standar aja gitu ya kan. Dan lagi-lagi guys, ada beberapa bagian yang menurut gua kayak agak-agak mau kebuka gitu ya, belum diapa-apain agak mau kebuka gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak pengaruh ya, maksudnya tetap terjamin lah ini QC-nya ya. Sejauh ini sih gue percaya QC-nya Specs itu lebih baik tuh dibandingkan produk-produk lokal gitu ya. Nggak tinggi-tinggi banget juga ini. Gue takutnya ini jadi licin ya kalau dipakai di lapangan rumput tebal yang basah gitu ya, tapi nanti let's see. Ini akan gua tes juga masih agak lama sebenarnya, masih minggu depan di lapangan area Senayan ya, lapangan A atau B gitu ya, lupa gua. Tapi akan gua tes di sana bersama kawan-kawan Nimo lagi. Oke, let's see ya ketika kita playtest kira-kira gimana. Terus guys, sebelum itu gua udah bahas semua lah ya garis besarnya ya. Dan harga bandrolnya ternyata betul 799.800 dan tidak ada diskon, no discount for this. Dan gue yakin juga ya memang mungkin nggak ada diskon juga sih untuk produk ini ya. Yang ada mungkin dijualnya sedikit juga, jadi agak terbatas juga malah, jadi harganya malah akan naik gitu ya. Oke, siluet ya kan yang gue bilang tadi ya kan. Secara siluet sih menurut gue ya memang mirip-mirip ini sih ya, walaupun nih kelihatan banget bedanya di sini ya. Ini begini terus naik gitu ya. Kalau ini cenderung dia datar gitu. Maksudnya bukan datar ya, maksudnya dia cenderung begitu ya, turun begitu. Kalau ini kalau kelihatan dari kamera dia ada kayak jeglokan naik, atau ini karena gue lagi pakein ini ya. Coba gue lepas ininya. Gue lepas apa namanya? Si saddle shoe nih. Saddle shoe-nya yang susah sekali dilepas ini guys, butuh extra effort. Oke, udah gue lepas ya. Ya tetap lah ya, ada kayak set naik dikit gitu ya. Kalau ini kan nggak ada ya. Benar kan secara siluet ya ini mirip sebenarnya sama si X Ghosted gitu ya, sama Adidas X Ghosted. Dan ya nggak heran sih, if you know, you know ya kan. Oke, sebelum jauh lagi ya, masalah berat ya, nggak jauh beda sih sama ini, tapi agak ringanan ini dikit ya kalau gua feel ya. Nanti akan kita timbang, akan gua tampilin juga beratnya di screen ya, di monitor, di layar. Which is menurut gua ini masih consider oke untuk sepatu akselerator, seli akselerator, karena feeling gua ini di sekitaran 200-an gram ya, tapi nggak lebih dari 220 lah mudah-mudahan. Oke, itu udah gue bandingin dengan ini. Sekarang gue bandingin si ininya guys, si ini terpisahnya ya, kanan dengan kanan dong bro, itu ya. Oke sih, sekilas itu kelihatan oke sih ini. Maksudnya ya Nike pun ya kalau begini sih nggak perfect amat juga ya. Kayak masih ada bagian-bagian juga yang agak kebuka dikit juga sih. Oke, segitu aja sih video dari gua untuk unboxing gua kali ini. Dan jujur gua surprise banget ya kan. Awalnya gua sempet kayak aduh ini kayak apalah kira-kira, just another specs model gitu ya mungkin. Tapi ternyata ketika gue udah pegang ini kayak X19. Dan feeling gue ini akan sedikit menyenangkan ya pakai sepatu ini ya. But let's see lah ketika gue udah playtest nanti. Kalau lo suka dengan video ini, lo boleh like, lo boleh share juga ke teman-teman lo, dan lo boleh komen tentunya guys di bawah. Kita bisa diskusi lah ya di kolom komentar mengenai ya apa pendapat lo tentang sepatu ini. Terus kalau pada akhirnya lo memutuskan subscribe setelah nonton video ini, terima kasih banget guys. Support lo sungguh berarti bagi gua. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.